Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menggunakan identitas trigonometri dalam penyelesaian persamaan trigonometri. Oke, sebelum kita belajar tentang itu, mari kita ingat materi sebelumnya. Oke, misalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 cos kuadrat A min 3 cos A ditambah 1 sama dengan 0. Untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2pi. Langkah pertama kemarin apa yang kita lakukan? Memisalkan lebih dahulu. Kita misalkan cos A-nya sama dengan P, gitu nak ya. Jadi cos A sama dengan harus P. Terserah, boleh variabel yang lain asalkan jangan A, biar nggak tempuk sama ini. Oke, jadinya apa? 2P kuadrat min 3P ditambah 1 sama dengan 0. Kita faktorkan ini seperti pelajaran sebelumnya kan sudah pernah belajar tentang faktoran. Jadinya berapa di sini? Oke, bagus. Jadinya adalah P min 1, satunya 2P min 1 sama dengan 0. Oke, ada dua nilai di sini. P min 1 sama dengan 0 atau 2P min 1 sama dengan 0. Berarti P-nya sama dengan berapa? 1 atau P sama dengan setengah. P tadi apa nak? Oke, cos A. Berarti cos A sama dengan 1 atau cos A sama dengan setengah. Karena dua-duanya ini bernilai positif, awas jangan tertipu nak ya, ini A berarti nanti variabelnya ini A. Karena dua-duanya positif, cos yang positif di kuadran 1 dan 4. Oke, jadi yang pertama tadi kan cos A sama dengan 1. Yang kedua atau cos A sama dengan setengah. Cos yang nilainya 1 di kuadran 1 berapa? 0. Bagus. Berarti cos A sama dengan cos 0. Berarti A-nya sama dengan 0 plus K kali 2pi. Ketika K-nya diisi 0, berarti di sini berapa? 0 tambah 2pi. Maaf, 0 kali 2pi. 0 tambah 0 adalah 0. Memenuhi karena oke, ketika yang keduanya kan cos A sama dengan oke, sekarang untuk cos A sama dengan 1. Untuk kuadran 1, cos yang nilainya 1, cos berapa nak kuadran 1? Cos 0. Bagus. Berarti cos A sama dengan cos 0. A-nya otomatis bukan X nak ya, karena di sini A. Rumusnya apa kemarin? Kalau ada cos X sama dengan cos alfa, berarti kan X-nya sama dengan alfa plus K kali 2pi. Oke, karena di sini cos A, berarti di sini A sama dengan 0 plus K kali 2pi. Ketika K-nya diisi 0, berarti 0 kali 2pi berapa? 0. 0 tambah 0, 0. Memenuhi kan dalam intervalnya tadi. Sekarang K-nya diisi 1. 1 kali 2pi, 2pi tambah 0, 2pi. Memenuhi juga. Ketika K-nya diisi 3, 3 kali 2, 6pi. Melebihi dari interval, jadi tidak usah dilanjutin. Terus untuk kuadran 4-nya. Kuadran 4 rumusnya apa? Min alfa plus K kali 2pi. Min alfa kan min 0. Min 0 kan sama dengan 0 karena plus K kali 2pi. Berarti K-nya 0 sama seperti tadi ya. Berarti A-nya sama dengan 0. Ketika K-nya 1 maka A-nya 2pi. Kebetulan kuadran 1 dan kuadran 4-nya ini hasilnya sama. Oke, berikutnya untuk cos A sama dengan setengah. Cos berapa yang nilainya setengah? Coba lihat jarinya. Cos berapa? 60. Berarti 60. Karena tadi dalam pi diganti nak. 60 itu pi per berapa? Oke, pi per 3. Cara menjadikannya teman bagaimana? 60 dibagi 180 kali pi. Berarti kan jadinya pi per 3 kan ya? Oke. Berarti untuk kuadran satunya, berarti cos A sama dengan cos pi per 3. Berarti A-nya sama dengan apa? Pi plus 3, pi per 3 plus K kali 2pi. Ketika K-nya diisi 0, maka X-nya sama dengan pi per 3. Memenuhi kan dalam interval tadi. Ketika K-nya diisi 1, masukkan sini nak. Berarti 1 kali 2pi, 2pi.
ditambah pi per 3 kan melebihi 2pi, berarti tidak usah dipakai. Oke, berikutnya. Selain kuadran 1, cos yang positif adalah kuadran 4. Cos di kuadran 4 yang bernilai positif. Setengah itu berapa? Cos 300. Ya, berarti cos 300. Berarti di sini sama dengan apa? 300 kalau diubah ke dalam pi, sama-sama dibagi berapa? 6. 300 dibagi 6, 60 maksudnya. Hasilnya adalah 5. 360 dibagi 60, hasilnya adalah 6. Makanya cos 5 per 6 pi. Berarti A-nya sama dengan 5 per 6 pi plus K kali 2 pi. Ketika K-nya diisi 0, maka hasilnya adalah 5 per 6 pi. Memenuhi kan? Ketika K-nya diisi 1, kan 2 pi plus 5 per 6 pi melebihi dari 2 pi. Nggak usah dipakai. Jadi, dari semuanya ini tadi bisa disimpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 0, terus pi per 3, terus 5 per 6 pi, dan 2 pi. Oke. Berikutnya, kita kalau mempelajari tentang menggunakan identitas trigonometri dalam penyelesaian persamaan trigonometri, butuh karena identitas trigonometri materi prasyaratnya itu apa saja. Tentang identitas trigonometri ya. Yang pertama, kalau ada sin alfa itu nilainya sama dengan cos 90 dikurangi alfa. Ini sudah pernah di kelas 10. Nah, kalau pi berarti dalam pi berarti apa? Sin alfa sama dengan cos pi per 2 min alfa. Begitu juga sebaliknya, kalau ada cos alfa berarti cos alfa sama dengan apa? Sin 90 min alfa. Atau cos alfa sama dengan sin pi per 2 min alfa. Ingat ya nak ya, jangan sampai dilupakan. Berikutnya, kalau ada sin min alfa, itu nilainya akan sama dengan min sin alfa. Kalau cos min alfa, beda nak ya. Cos sin min alfa sama cos min alfa. Kalau sin hasilnya kan min, tetap min. Kalau cos min alfa itu sama dengan cos alfa. Kenapa? Karena cos min alfa itu ada di kuadran 4. Di kuadran 4 cos bernilai positif. Bagus. Berikutnya, tangen min alfa. Tetap ya, sama dengan min tangen alfa. Jangan sampai dilupakan ini. Terus identitas trigonometri yang perlu diingat lagi. Yang pertama, identitas Pitagoras. Kalau ada sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa itu 1. Alfa ini berapapun ya, tergantung variabelnya. Kebetulan boleh pakai yang umum saja alfa. Kalau sin kuadrat X tambah cos kuadrat X juga 1. Yang kedua, 1 ditambah tangen kuadrat alfa itu sama dengan sekan kuadrat alfa. Yang ketiga, kalau ada 1 tambah kotangen kuadrat alfa itu sama dengan kosekan kuadrat alfa. Ini perlu diingat identitas Pitagoras namanya. Sudah pernah kalian buktikan waktu kelas 10 dulu. Selain itu materi prasyarat yang kalian butuhkan lagi. Masih ingat sudut ganda? Iya, itu. Yaitu rumus sudut rangkap atau sudut ganda itu sama. Sin 2A itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Kalau cos 2 alfa itu ada 3 nak. Yang pertama cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Yang kedua 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Yang ketiga 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Tiga-tiganya ini miliknya cos 2 alfa. Mana yang dipakai sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir tangen 2 alfa sama dengan 2 tangen alfa dibagi dengan 1 min tangen kuadrat